Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Suyanto, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Sriwijaya dengan nomor induk mahasiswa 0628 4822 528576. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar Biasa. Apa kabar hari ini? baikku. Pikiranku, buku, Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar kembali di pagi hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Untuk berdoa, siapa yang mau memimpin ke depan? Silakan. Saya Pak. Ya, Zaki, silakan pimpin ke depan untuk memimpin doa. Siap. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Zaki, silakan duduk kembali. Sekarang sebelum mulai Bapak akan absen dulu. Nah, untuk absensi kali ini kita akan sambil mengulang pelajaran yang kemarin. Kemarin pelajaran IPS. Materi apa kemarin? Peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, nanti ketika anak-anak Bapak panggil namanya, silakan sebutkan entah nama, kejadian, tanggal, tempat yang berkaitan dengan proklamasi. Jadi ketika Bapak sebutkan namanya, contohnya si Zaki, boleh menyebutkan kejadian atau tanggal tentang proklamasi yang berkaitan dengan proklamasi. Boleh Hiroshima atau apa, atau tanggal atau tempat, terserah. Paham? Paham. Bisa dimulai absennya? Bisa. Baik. Alan Dwi Kusuma. 17 Agustus 1945. 17 Agustus hari kemerdekaan. Ya. Balkis Fitriani. Soekarno. Sip. Dava Akila Pranaja. Muhammad Hatta. Diva Okta Makfirah. Hari Jumat. Hari proklamasi berarti ya. Vanilla Salsabila. Rengas Dengklo. Ya, sip. Farel Indra Setiawan. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jalan Pegangsaan berarti tempatnya. Ya, sip Farel. Faris Fahru Razi. BPUPKI. Sip Razi. Kemudian Fatin Nurlaili. Sakit, Pak. Sakit. Sakit apa Fatin? Demam. Ada surat izinnya? Oh, coba Bapak lihat. Fatin.
Hmm. Fatin demam, jadi anak-anak nanti ketua kelas koordinir teman-temannya ya, setelah sholat asar nanti kumpul ke rumah Bapak ya. Kita bersama-sama menjenguk Fatin. Kita sama-sama mendoakan semoga Fatin lekas sembuh, bisa belajar bersama kita kembali. Untuk absen selanjutnya yaitu Hafizah Rajiman Media Diningrat. Raziman Widjodingnet ya. Karena 60 orang. 60 orang jumlah panitia anu. Alvin PPKI sip. Lata Muzaki Hiroshima using dibom dengan bom atom. Meli Yasmin Nagasaki juga, 2 kota Jepang yang dibom atom. Muhammad Ufet 6 Agustus. 6 Agustus tanggalnya dibom. Nazwa 9 juga tanggalnya. Nafis Sayuti sip yang mengetik. Reza Pratama Fatmawati Ibu Fatmawati ya. Samuel Laksamana Maida ya, bagus Samuel. Fariska Subarjo ya. Nah, itu pelajaran kemarin tentang apa? Tentang peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, sebelum kita mulai belajar agar lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi. Bernyanyi dulu lagu nasional agar tumbuh semangat kita, semangat belajar juga semangat kebangsaan. Semangat mencintai, semangat nasionalisme, cinta tanah air Indonesia. Baik, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri, tegak. Posisi siap, tegak. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali, tepuk tangannya. Nah, untuk agar lebih semangat dalam belajar, kita ice breaking dulu. Siapa kita? Indonesia bebas. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar sehat bergizi, masyarakat, upah istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat.
Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA, materinya yang akan kita pelajari tentang rangka manusia. Rangka manusia. Coba anak-anak angkat tangannya dulu. Coba pegang tangan kirinya masing-masing. Coba diraba, dipegang. Apa yang kalian rasakan? Keras. Apa yang keras itu? Tulang. Apakah tulang hanya ada dalam tanganmu? Tidak. Di mana saja? Seluruh tubuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kerangka manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita yang itu ada 3. Yang pertama yaitu melalui demonstrasi merangkai potongan. Nanti kita akan mendemonstrasikan merangkai potongan rangka tulang manusia. Peserta didik dia dapat mengenal rangka manusia dengan benar. Itu yang pertama tujuannya. Tujuan yang kedua, melalui penugasan secara kelompok. Kemarin kita sudah bagi berkelompok ada 1, 2, 3. Peserta didik dapat mengetahui bahwa rangka manusia tersusun dari bermacam-macam jenis tulang. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui penugasan secara kelompok menyebutkan bagian-bagian penyusun rangka manusia beserta fungsinya. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, akan kita capai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Silakan kalian amati, pahami video pembelajaran tentang rangka manusia berikut ini. Silakan dipahami ya, diamati dengan seksama. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga silakan diperhatikan. Semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, topik A.1 dengan materi rangka tubuh manusia. Mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Sebentar, ada kendala. Untuk berjalan, pernahkah kalian mencoba mengambil benda yang menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Coba pikirkan, bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan? Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Mari kita pelajari pada video kita kali ini. Materi pada video kita kali ini, yang pertama rangka tubuh manusia dan fungsinya. Yang kedua, macam-macam rangka tubuh manusia. Dan yang ketiga, macam-macam tulang pada rangka.
Kita mulai dari yang pertama, rangka tubuh manusia dan fungsinya. Organ gerak pada manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama alat gerak pasif, yaitu alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri. Alat gerak pasif pada manusia yaitu tulang atau rangka. Yang kedua, alat gerak aktif, yaitu alat gerak yang dapat bergerak sendiri dan mampu menggerakkan alat gerak pasif. Alat gerak aktif pada manusia yaitu otot atau daging. Kedua alat gerak ini yaitu aktif dan pasif akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Rangka tubuh manusia dan fungsinya. Rangka merupakan susunan secara teratur dari tulang-tulang yang ada di tubuh manusia. Fungsi rangka pada manusia antara lain: 1. Memberi bentuk pada tubuh. 2. Menegakkan tubuh. 3. Melindungi organ tubuh penting. 4. Tempat melekatnya otot. Dan 5. Tempat pembentukan sel darah. Yang kedua, macam-macam rangka tubuh manusia. Bagian-bagian rangka manusia. Perhatikan rangka manusia di bawah ini. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, ada rangka badan. Dan yang ketiga, ada rangka anggota gerak. Mari kita pelajari tiap kelompok rangka pada manusia. Rangka kepala atau tengkorak. Perhatikan gambar rangka kepala berikut ini. Pada rangka kepala tengkorak manusia terdapat beberapa tulang, antara lain ada tulang frontal, tulang mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang kepala belakang, dan tulang pelipis. Berikutnya, rangka badan. Perhatikan rangka badan berikut ini. Di rangka manusia terdapat beberapa tulang, antara lain ada tulang leher, tulang belikat, tulang dada, tulang tajuk pedang, tulang belakang, tulang pinggul, tulang kemaluan, tulang selangkah, tulang rusuk, dan tulang duduk. Selanjutnya, kita belajar lebih detail mengenai tulang belakang. Perhatikan gambar tulang belakang berikut ini. Pada tulang belakang terbagi menjadi beberapa ruas, antara lain tulang leher sebanyak 7 ruas, tulang punggung sebanyak 12 ruas, tulang pinggang sebanyak 5 ruas, tulang kelangkang sebanyak 5 ruas, dan tulang ekor sebanyak 4 ruas. Berikutnya, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangka tangan. Pada rangka tangan terdapat beberapa tulang, antara lain tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari-jari tangan, serta tulang penguntil. Dan yang kedua, rangka kaki. Pada rangka kaki terdapat beberapa tulang, antara lain ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang betis, dan tulang telapak kaki. Kita lanjutkan yang ketiga, jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang. Tulang dibagi berdasarkan bentuk tulangnya. Ada beberapa macam, antara lain tulang pipi, tulang pipa, tulang pendek, serta tulang tidak beraturan. Berikutnya, tulang juga dibagi berdasarkan zat penyusunnya, dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan adalah tulang yang elastis dan lentur, dan yang kedua, tulang keras adalah tulang yang keras dan kaku.
demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, tadi kita sudah sama-sama saksikan, melihat video pembelajaran tentang apa? Tentang rangka Manusia. Dalam video tadi sudah banyak dijelaskan tentang rangka manusia, baik dari apa itu rangka, pembagiannya, kemudian fungsinya, ada semua di dalam di video tadi. Nah, Bapak akan coba secara singkat jelaskan kembali bahwa rangka manusia itu termasuk alat gerak apa? Pasif atau aktif? Pasif. Pak? Maksudnya pasif bagaimana? Tidak bisa bergerak sendiri. Nah, tulang tangan kita ini tidak bisa bergerak sendiri. Siapa yang menggerakkan? Otot. Otot itu alat gerak apa? Aktif. Jadi tulang bisa bergerak itu karena adanya tulang termasuk alat gerak sedangkan yang menggerakkan adalah alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, tulang manusia atau rangka manusia itu dibagi menjadi 3. Perhatikan gambar di depan, semuanya fokus ke depan. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua ada rangka badan atau tubuh manusia. Yang ketiga rangka anggota gerak. Rangka kepala itu terdiri dari bermacam-macam tulang. Apa saja tulang yang ada dalam rangka manusia? Tulang Kening, terus tulang hidung, terus tulang pelipis, terus tulang mata, terus tulang pipi di sini, terus rongga hidung di sini, terus rahang atas sini, terus rahang bawah. Sudah? Itu tulang-tulang penyusun rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, tulang anggota tulang tubuh. Apa saja tulang yang menyusunnya? Tulang leher, tulang dada, terus tulang rusuk, terus tulang belakang, hasta, terus belikat, pinggul, taju pedang di depan sini. Nah, kemudian yang ketiga, rangka anggota ada anggota gerak atas tangan dan anggota gerak bawah kaki. Nah, apa saja tulang yang ada di tangan? tulang atas, Lengan atas, terus pengumpil, terus tulang hasta, tulang hasta, pergelangan tangan, tulang jari Kemudian anggota gerak bawah kaki tersusun dari apa saja?
paha, tulang kering, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang kering, bal-balan. tembung, Terus pergelangan kaki, terus telapak kaki, tulang jari kaki. Nah, jadi rangka manusia dibagi menjadi 3, yaitu tulang tengkorak atau kepala, tubuh, kemudian anggota Nah, berdasarkan bentuknya, rangka atau tulang manusia itu dibagi menjadi berapa? Ada yang bisa menyebutkan? Siapa? Yang pertama, tulang pipa. Kemudian tulang pendek. Terus tulang pipi. Terus tulang tidak beraturan, pipi pendek, terus nah, tulang pipa bentuknya seperti apa? Panjang, silinder. Nah, contohnya terdapat pada tulang apa? Tulang pipa? Lengan atas. Terus jari tangan, jari kaki, betis, dan lain-lain. Kemudian tulang pendek. Apa itu tulang pendek? tulang yang berukuran kecil, Ukurannya kecil, seperti paku, kubus atau bulat. Contohnya terdapat pada tulang apa saja? Pergelangan kaki, telapak tangan, dan telapak. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuknya ada tulang pipi. Apa itu tulang pipi? Bentuknya pipih, lebar, dibandingkan tulang yang lain. Terdapat di mana saja? Rusuk, tulang dada, urat, tengkorak. Kemudian yang keempat, ada tulang tidak beraturan. Yang namanya tidak beraturan, ya tidak beraturan. Terdapat pada mana saja tulang tidak beraturan? Tulang belakang sini dan tulang rahang. Itu bentuknya tidak beraturan. Pembagian rangka sudah. Sekarang, apakah rangka itu diciptakan atau ada dalam tubuh kita itu mempunyai manfaat atau tidak? Ada fungsinya atau tidak? Mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Siapa yang tahu? Ya, Jaki. Memungkinkan untuk gerak. Ya, bagus untuk Jaki. Kemudian yang kedua siapa lagi? Ya. tempat melekatnya otot, Tempat melekatnya otot. Bagus, Java. Kemudian yang ketiga siapa? Ya, Carol. Melindungi organ dalam yang trauma. Perhatian ini. Di dalam dada kita, tubuh kita ini kalau tidak ada tulang dada dan tulang rusuk, di dalamnya kan ada apa di sini? Paru-paru. Di sini hati, jantung. Di sini sini lambung. Ah, itu semua dilindungi oleh tulang. Kepala kita ada yang gue mikir untuk mikir ini apa? Oh, juga dilindungi oleh tulang. Jadi itu fungsinya untuk melindungi organ tubuh yang selanjutnya. Fungsi yang keempat, ya, membantu kita untuk tumbuh. ya, bagus, membantu kita untuk Terus yang kelima, fungsi kelima, ya, Menopang dan memberikan Fatin. tubuh. Menopang dan memberikan bentuk Nah, perhatikan kalau kita tidak ada tulang, nah,
seperti kalau kain ini Bapak lepas, dia tidak berbentuk. Nah, jadi fungsi tulang itu menopang, menegakkan kita ini karena ada tulang dan ada bentuknya tubuh kita. Coba kalau nggak ada tulang tangan, nggak ada, jadi kayak lempung. Nah, jadi lucu ya. Itu fungsi dari Coba sama-sama sebutkan fungsi dari tulang. Yang pertama, Memungkinkan untuk gerak. yang kedua, Tempat meletakkan otot. yang ketiga, Pelindung tubuh dalam yang benar. yang keempat, Membantu kita tumbuh. terakhir, Memberikan bentuk tubuh. menopang dan memberikan bentuk tubuh. Nah, itu pelajaran tentang rangka tubuh manusia. Ada pembagiannya yang dibagi 3, rangka kepala, anggota badan, dan anggota gerak. Kemudian berdasarkan bentuknya yang ada 5. Kemudian fungsinya juga yang ada 5 sudah kita pelajari bersama sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah mengerti? Baik, kalau begitu di sini Bapak akan bagikan LKPD per kelompok. Jadi silakan dikerjakan per kelompok bareng-bareng, diskusikan di dalam kelompoknya. Perhatikan perintahnya. Dibaca perintahnya kelompok 1. Dibaca perintahnya dengan baik-baik, dimengerti, diskusikan teman-teman, baru dikerjakan apa perintahnya tersebut. Kelompok 3 ya. Silakan dibaca dulu, kemudian keluarkan bahan-bahan yang suruh Bapak kemarin di bawah, yang suruh bawah. Ada gunting, lem, karton, kardus. Ini sebagian media, ada karton. Kardusnya? Udah keluarkan kardusnya. Ya? Oh, silakan. Senyamannya, boleh di bawah senyamannya. Nah, untuk kelompok 3 silakan. Perhatikan perintahnya. Pahami, diskusikan dengan kelompok, kemudian kerjakan. Kalau tidak paham, silakan tanyakan kepada Bapak. Tugasnya bisa dimengerti semua. Kelompok 1 sudah paham tugasnya? Sudah. Kelompok 2 tugasnya sudah paham? Polisi. Kelompok 3 bagaimana? Paham tugasnya? Nah, silakan dikerjakan bareng-bareng. Masalah kowe. Kalau nggak paham, silakan bertanya kepada Bapak. Kumaha Pak Ustaz? Tulis. Tenang. Gunting. Pergi malesan aja. Gunting. Tulis ya. Aku tak gunting. Lek gunting itu aduh sing lurus lo jago. Fokus dengan pekerjaan kelompok masing-masing. Usahakan buat yang terbaik. Cok.
Jika ada yang kurang paham tentang tugas kelompoknya, silahkan tanyakan ke Bapak. Guntingan. Guntingan. Iya yo. Tulisan rel. Iya yo. Kerjakan dengan teliti, dengan fokus kerjasamanya. Kalau tidak paham, ada kendala, silahkan bertanya kepada Bapak. Coba periksa lagi. Periksa lagi tugasnya, dikerjakan dengan teliti, jangan buru-buru. Sudah ditulis sih. Coba diperiksa lagi tugasnya, jangan sampai anu. Oh. Nah, yang lain coba diratakan ini gambarnya pakai kertas. Nah, pakai kertasnya diratakan biar bagus. Guntingan. Oke. Ini diratakan dengan kertas gambarnya, warnanya. Nah, yang lain keratakan. Warnai. Pelan-pelan. Nah, ini coba dihapus, pakai penghapus mana, biar bagus tulisannya. Coba yang dia dihapus biar biar rapi. Ini bekas potongannya, coba dibuang kotak sampah. Sisa-sisa potongannya. Sama-sama kelompok dia diambil nih sampahnya, dibuang kotak sampah. Itu masih ada, diambil. Nah, bekas potongannya silakan diambil, masukkan kotak sampah. Cek, satu dulu. Tunanan lagi. Ini lemnya coba dilem lagi yang biar lekat ya, biar bagus dilem yang rata. Itu juga sebelah sana, jadi biar rapi, bagus hasilnya nanti. Nah, itu
Jadi ngelemnya dengan tuh yang rata. Ini juga. Tuh, yang teliti tuh. Teliti. Nih. Diratakan lemnya. Nah. Ya. Spidol. Oh ya. Udah di anu lemnya. Kelompok 2. Nah, di anu bersihkan. Biar biar rapi. Nah, bagus, sip. Sudah selesai? Sekarang sampahnya kalian kondisikan tersebut yang ada di bawah kalian. Silakan dikondisikan, dibersihkan. Semua diperiksa di bawahnya, sampingnya, belakangnya. Dibuang kotak sampah, sampahnya. Silakan. Sudah selesai? Nah, setelah ini nanti per kelompok Bapak minta perwakilannya maju ke depan untuk mendemonstrasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Sudah siap untuk maju ke depan? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Nah, tepuk 1. Ulang, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, sekarang perwakilan kelompok silakan mendemonstrasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kelompok berapa yang mau maju depan? Silakan. 1, 2, 3, silakan. Oh ya, kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mendemonstrasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menempel bagian-bagian kerangka. Tugas dari kelompok kami yaitu menempel potongan tulang manusia sesuai pada tempatnya. Potongan tulang manusia yang kami tempel berupa alat gerak manusia. Berikut nama-nama tulang
Berikut nama-nama tulang pada manusia. Tulang lengan bagian atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari-jari tangan, tulang telapak tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari-jari kaki, tulang telapak kaki. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Saya bertanya, tolong sebutkan kembali tulang yang terdapat pada apa? Bagian-bagian tulang pada kaki yaitu Tulang kaki. 1. Tulang betis, 2. Tulang paha, 3. Tulang jari-jari kaki, 4. Tulang pergelangan kaki, 5. Tulang kering, 6. Tulang telapak kaki. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, Apakah sudah jelas? Sudah. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugasnya bawa sini. Letakkan sini LKPD-nya. Ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, yang mau ke depan kelompok 2 atau 3? Silakan. Oh ya, 2. Silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu memberikan nama tulang-tulang pada gambar manusia. Berikut ini adalah nama-nama pada tulang manusia, yaitu tulang jari, tulang selangka, tulang pelikat, tulang pengusil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Dan presentasi dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya, ya. Saya ingin bertanya, di mana letaknya tulang leher dan tulang batok samping? Tulang leher letaknya di sini, tulang batok samping letaknya ada di pinggir samping kepala kanan dan samping kepala kiri. Apakah sudah jelas? Sudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2 tugasnya. Kumpulkan sini. Nah, yang terakhir kelompok 3. Silakan maju ke depan perwakilan dari kelompok 3. Wih, bagus gambarnya. Silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan gambar yang kami warnai serta kami beri. Berikut ini nama-nama tulang di bagian kepala. 1. Tulang ibu debun, 2. Tulang dahi, 3. Tulang kepala belakang, 5. Tulang sekat hidung, 4. Tulang hidung, 6. Tulang mata, 7. Tulang rahang atas, 8. Tulang rahang bawah, dan 9. Tulang pelipis, serta 10. Tulang baja. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Dava, silakan bertanya. Tadi letak tulang mata. Tulang mata berada di posisi angka 6. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Dah. Sekian untuk cerita kami serta presentasi kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Tugasnya untuk LKPD-nya kebetulan. Nah, tugasnya bagus-bagus. Bagaimana untuk pelajaran hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang apa tadi? Rangka manusia. Rangka manusia termasuk alat gerak aktif atau pasif? Pasif. Kemudian rangka manusia terbagi menjadi 3. Apa saja? Rangka kepala dan rangka anggota gerak. Kemudian berdasarkan bentuknya rangka manusia itu dibagi menjadi berapa? 4. Coba sebutkan. Pipa. Pendek. Coba siapa yang bisa menyebutkan tulang-tulang yang termasuk tulang pipa? Ya, Anissa. Lengan atas terus? Tulang hasta. Hasta terus? Ya? Tulang jari tangan. Jari tangan terus? Pergelangan tangan. Kemudian yang termasuk tulang pendek? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Farel. Pergelangan tangan, pergelangan kaki. Pergelangan tangan kan? Tangan dan telapak kaki. Ya, bagus. Kemudian yang termasuk tulang pipih. Ya. Tulang rusuk. Tulang selain tulang rusuk? Tulang Nah, kemudian pembagian tulang sudah. Fungsi tulang. Fungsi tulang ada berapa? 5. Siapa yang tahu angkat tangan? Satu apa? Ya, yang kedua? Saya, Pak. Ya, Dafa? Otot. Melekatnya otot. Yang ketiga? Pelindung organ dalam yang lunak. Melindung organ. Yang keempat? Saya, Pak. Ya. Membantu kita untuk tumbuh. Ya. Yang kelima? Saya, Pak. Ya. Fatin. Memberikan bentuk tubuh. Ya, bentuk tubuh. Jadi fungsi tulang itu ada 5. bareng-bareng. 1, Memungkinkan 2, 3, 4, 5. Nah, dari pelajaran yang sudah kita pelajari bersama dari awal sampai sekarang ini, dalam penyampaian Bapak mungkin ada yang belum mengerti dari materi. Silakan ditanyakan. Sudah paham semua? Sudah? Nah, kalau sudah, ini Bapak akan untuk pelajaran kali ini, bagaimana tanggapan anak-anak sekalian? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang kamu pelajari hari ini? Rangka manusia. Rangka manusia. Adakah sesuatu yang belum kamu pahami atau sesuatu yang tidak menyenangkan dalam pembelajaran ini?
Eh? Tidak baik. Kalau begitu, Bapak akan coba dengan bagian lembar evaluasi. Dikerjakan per anak ya. Tulis nama kelas. Nah, itu ada. Ditulis, jawab dengan lengkap, nanti dikumpul. Silakan tulis nama kelas terlebih dahulu. Kerjakan sendiri-sendiri. Jika kurang jelas dengan pertanyaan, silakan bertanya ke Bapak. Tanyakan pertanyaan ya, bukan tanyakan jawaban. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas pertanyaannya, silahkan tanyakan ke Bapak. Woi, tengkorak. Ini kepala siapa ini, besar banget nih. Kepala raksasa mungkin ya. Jika ada yang kurang jelas dengan soalnya, silakan tanyakan ke Bapak. Bagian. Tulang dahi. Dikerjakan dengan teliti. Jangan lupa nanti habis asar kita pergi berkunjung ke rumah Fatin. Ngumpul dulu ke rumah Bapak ya, bersama-sama kita. Uang kas kan ada toh? Nah, nanti
Bapak tambahi, kita belikan sesuatu untuk oleh-oleh Fatin. Kampung berapa rumah Fatin? Satu. Kampung 1. Namanya jangan lupa. Zaki, tulisannya latih laki ya. Biar bagus tulisannya ya. Latihan terus. Yang lain juga yang tulisannya masih plentot kanan kiri. Dilatih lagi biar bagus. Tulisannya belum ada yang tulisan gantung diri itu ya. Tulisannya bergantung. Nah, punya Lala, mana punya? Kalau bisa itu dilatih terus nanti bagus tulisannya, walaupun tidak ada garis bisa lurus. Tapi perlu latihan. Sudah selesai? Siapa yang belum? Ya. Coba selesaikan.
Silakan kumpulkan per kelompok. Wakil kelompok dikumpulkan, kemudian kumpulkan ke Bapak di depan. Silakan. Satu saja yang ambil, yang mengumpulkan. Terima kasih. Ya, kelompok 2. Terima kasih. Sudah perhatikan anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar materi IPA tentang kerangka manusia, dan alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai, dan Bapak nilai juga pemahaman kalian sangat memuaskan. Nah, untuk nanti sebentar lagi waktunya kita pulang. Nah, sebelum pulang, cuaca sekarang kan sangat ekstrim ya, panasnya sampai tinggi, nyelekit sekali di luar, banyak debu. Nah, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit. Kalau sakit kan kita tidak bisa belajar seperti teman kita Fatin. Nah, kita ya berdoa agar sehat terus, tapi apabila keadaan cuaca yang begitu ekstrim, keadaan alam yang begitu ekstrim, kalau kita tidak menyikapinya dengan baik, ya itu bisa beresiko kepada diri kita. Jadi di rumah jaga kesehatan, jaga makanan, jaga tidur, dan jangan lupa untuk apa? Tugas pokok kalian? Belajar, dan belajar. Di rumah jangan sampai tidak belajar. Nah, untuk sebelum pulang kita nyanyi dulu. Sekarang Bapak minta satu orang ke depan untuk memimpin untuk bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan, siapa? Ya, Lala, silakan ke depan. Semuanya berdiri. Ayo kita nyanyi dulu. Berdiri sikap sempurna. Ayo, Lala, silakan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih pada Lala. Silakan duduk. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa nanti sore kita apa? Ke rumah Fatin habis asar. Nah, sekarang silakan pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, Zaki.
Oh, bukunya dikemasi dulu. Buku dikemasi, dimasukkan ke tas. Alat tulisnya dikemasi. Sudah siap? Sudah. Silakan Jaki, pimpin doa. Yang lainnya siap, tangannya. Ya, mulai Jaki. Siap, siap. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat siang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Silakan dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.